Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin uh, memberikan kalian sebuah konten dari Popolista untuk dikomentarin bagaimana penyampaian berita kita terhadap audiens kita ya. Terus juga kita di sini ingin tahu gimana tentang komentar kalian terhadap isi konten kita yang dengan kita sajikan itu menggunakan cara storytelling. Oke, jadi yang saya mau kasih ke kalian itu konten tentang saja ya. Yang pertama itu konten tentang ini nih. Jadi di sini tuh ada konten tentang suka duka bergabung volunteer Satgas COVID-19. Nah, jadi di sini itu ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah yang menjadi volunteer Satgas COVID-19. Nah, saya ingin meminta komentar kalian terkait dengan cerita yang narasumber sampaikan kepada pembaca tentang bagaimana cara dia berceritanya, kemudian apakah kalian dari pembaca itu emosinya juga ikut terbawa seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, mungkin Mbak Erviana Sel Agustin ya. Jadi bagaimana komentar Mbak Erviana sebagai audiens dari Popolista ini terhadap konten kita? Mana itunya? Nggak kelihatan. Ya di play dulu. Coba. Nggak ada suaranya. Dokter, analis segala macam yang tenaga kesehatan gitu. Sedangkan kalau yang BUMN non medis semua. Jadi waktu pertama kali itu ada di logistik. Tapi pas udah tiba di sana gua dipecah lagi di dua. Jadi ada yang di logistik, ada yang di call center. Ada yang di call center 119 X9. Jadi itu call center itu fungsinya untuk melayani masyarakat apabila ada rujukan ataupun informasi edukasi terkait COVID, perkembangan COVID di Indonesia. Jadi pusatnya penanganan COVID di Indonesia salah satunya ada yang di Wisma Atlet, ada yang di pusatnya penanganan COVID-19 di Indonesia. Suaranya gedein dah. Apa? Suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Kecil. Lumayan besar nggak? Coba dulu. Jadi waktu jadi relawan kemarin open recruitment kan dari BUMN isi Google Form segala macam karena memang itu kebutuhan yang mendesak, karena memang itu lagi merebak ya pas baru masuk kan, jadi kan semuanya jadi tanpa seleksi pun langsung masuk semua. Jadi yang terseleksi itu jadi nanti pas kemarin udah di sana nyampe itu di MCU dulu. Di MCU itu medical check up di sana. Jadi dicek kesehatan kita dulu apakah sehat atau fit atau merokok atau narkoba segala macam, itu dicek semua. Kalau lolos MCU berarti udah lolos jadi volunteer di sana. Gitu. Jadi kalau MCU-nya nggak lolos terpaksa emang nggak lolos. Tapi kalau aturan sekarang sih MCU itu cuma hanya formal saja, jadi cuma buat pendataan aja kalau pasien itu relawan itu sehat gitu, buat formalitas. Tapi kalau awal-awal itu emang udah bener emang dari permintaan dari Kemenkesnya, kan Kemenkes yang jadi leader di sana, yang jadi pusatnya itu ya Kemenkes dan TNI, Jadi aturannya itu memang harus fit. Jadi semua relawan, semua nakes itu di MCU harus fit. Nampaknya mudah sebenarnya, sampai saat ini pun juga masih dibuka pendaftarannya. Ya.
Yang saya dapetin sih tadi ya itu apa? Dia kan sempat bilang tentang kalau dulu itu benar-benar mengikuti aturannya gitu kan, banyak cross check-nya. Kalau sekarang itu cuman bentuk formalitas aja. Nah itu maksudnya bentuk formalitas tuh kayak beneran gak di cross check kayak pas awal atau ya udahlah karena emang harusnya kayak gini, ya udah cuma gini-gini doang, tapi nggak ada kelanjutan lebih lanjut lagi gitu. Kok cuma formalitasnya itu cuma formalitas sebatas apa gitu. Itu sih kayaknya. Kalau untuk dari penyajian si narasumber ini tentang ceritanya itu, menurut Mbak Erviana itu seperti apa? Mungkin ada yang bahasanya terlalu terbata-bata atau Iya, terlalu cepat, ngomongnya terlalu cepat, terus tadi terlalu berbelit-belit juga gitu, nggak langsung ke intinya aja, maksudnya dijelasin. Dia tadi lebih ke sini lagi ngomongnya, terus ke situ lagi, terus nanti balik lagi ke yang itu gitu. baik Mbak Erviana. Terima kasih Mbak Erviana. Ya mungkin selanjutnya bisa dari Mas Kais. Gimana Mas Kais? Mas Kais. Tadi sudah mendengarkan tentang sharing session yang sudah saya sampaikan. Untuk Mas Kais gimana? Kalau melihat penjelasan yang diberikan oleh Anda cukup jelas bagaimana kita step by step di saat kita terkena COVID, keluarga kita dengan COVID, step by step penanganannya sehingga kita tahu bagaimana kita besar dan bagaimana untuk bisa masuk atau dirawat di dalam rumah sakit atau pusatnya seperti di apa namanya yang di pusat di COVID itu, sehingga saran yang diberikan dari narasumber Anda cukup jelas sehingga apa yang dia berikan saya bisa pahami sehingga informasi yang diberikan juga cukup bagus dan baik. Cuman paling kekurangannya karena ada beberapa suara di tempat atau saat wawancara sehingga ada beberapa informasi atau perkataan yang diberikan oleh narasumber bisa kayak kita bisa ngomong apaan ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau untuk dari penyajian si narasumber ini, menurut Mas Rais, sebagai pembaca nih, emosi dari Mas Rais sendiri, ini kan konten kita itu tentang motivasi ya kan? Motivasi, jadi dia mengorbankan waktunya untuk Satgas di Wisma Atlet ya kan? Nah, Mas Rais ini sebagai pembaca ini juga ikut terbawa atau tidak? Atau memang kurang gitu untuk dramatisnya? Kalau dari melihatnya cukup ya, bisa orang dari pasien COVID ya, ada orang rela meluangkannya sampai merelakan dirinya langsung bersentuhan para pasien COVID, itu cukup bagus. Semoga bisa orang lain bisa lebih menghargai atau ikut merawat para pasien COVID di Indonesia. Baik. Baik Mas Ais, terima kasih. Sama-sama. Ya. Selanjutnya dari Mas Taufik Setiadi, bagaimana komentar tentang konten kita, konten storytelling tentang suka duka bergabung Polda Satgas? Kontennya menarik ya, cara dia nyampeinnya juga udah sesuai gitu, bagus, menarik. Tapi mau komen ini aja sih, cara dia nyampeinnya aja gitu. Ya. Masih banyak, harusnya kan diem gitu, jelas, terus kontak, lihat kamera gitu lebih jelas, terus ceritanya agak pelan-pelan, nggak buru-buru, biar jelas gitu ceritanya. Terus tadi banyak noise dari siapa presenternya, juga ada yang suara presenternya gitu. Ini nggak pakai ini nih, nggak pakai clip on. Kalau untuk clip on kita pakai mic shotgun. Jadi kita nggak pakai clip on.
Ya harusnya biar menjelasin aja gitu sih suaranya. Udah jelas, udah cukup kok ceritanya juga ya sesuai dengan apa yang dia alami. Pemilihan narasumbernya juga udah bagus, tepat. Udah gitu aja sih. Untuk kelebihan dan kekurangan di Satgas. Ini kan untuk konten pertama ya, konten pertama kita. Jadi saya ingin meminta 2 konten untuk dikomentarin. Selanjutnya konten yang kedua itu kita tentang Lebih tentang ini. Jadi di video ini itu menceritakan tentang pasien COVID-19 yang dirinya itu menjalani inkubasi selama 2 minggu. Seperti itu. Jadi setelah dia isolasi mandiri, kemudian dia menjalani masa inkubasi selama 2 minggu untuk benar-benar virus ini tuh steril dari tubuhnya. Seperti itu. Jadi saya meminta konten ini untuk dikomentari tentang bagaimana penyajian si narasumber ini, cerita narasumber ini kepada audiens, seperti itu. Terus kemudian bahasa yang digunakan itu seperti apa, mudah mengerti atau enggak. Kemudian emosi dari kalian itu juga ikut terbawa atau enggak, seperti itu. Kita tonton sebentar ya. Gimana Mas, awalnya kok bisa kena COVID-19 ya? Awal jadi itu karena bokap sering main badminton tiap hari. Pada tanggal 26 Februari itu bokap badan terasa tidak enak, panas, pegel-pegel gitu. Nah, malamnya itu keluarga minta buat ke dokter, tapi tidak mau. Itu juga mau karena vaksin. Buat PCR, hasilnya itu positif. Nah, setelah tahu kabar dari itu, nyokap ke rumah nyokap saya dan adik saya ke rumah sakit buat tes juga. Alasannya nyokap juga positif. Saya dan adik saya itu diungsikan di rumah saudara saya selama 2 minggu. Setelah itu nyokap sama bokap saya tes lagi buat nggak tahu masih ada virusnya apa itu, ternyata masih ada. Nah terus kalau boleh tahu swabnya itu dari tanggal berapa ya? Tes pertama itu tanggal 26 Februari, setelah tes keduanya itu tanggal 5 Maret. Kalau tanggapannya Mas di tentang keluarga besar itu? Keluarga besar itu nanya kenapa kok bisa kena COVID-19, kapan kenanya, terus kok bisa. Terus kalau dari keluarga itu terkena COVID-19, apa ada bantuan dari segi pangan gitu, dari tetangga atau dari keluarga? Dari keluarga besar sih ada, dari tetangga juga ada Mas. Siapa yang sembuh pertama? Yang sembuh pertama kali sih sebenarnya nggak ada, sebenarnya langsung sembuh dua-duanya. Tapi pas tes pertama itu nyokap positif, bokap itu masih negatif. Nah, tes keduanya itu baru dua-duanya alhamdulillah negatif. Kalau keluarga sekarang sudah beraktivitas normal belum? Untuk bapak dan ibu beraktivitas seperti biasa, tapi hanya untuk mengurangi jam kerjanya saja. Kalau tanggapan dari Mas sendiri, ada nggak saran-saran? Kalau saran dari saya sih banyak minum vitamin, makan sayuran, dan juga sering berjemur. Itu untuk mengurangi virus yang ada di dalam tubuh. Makasih ya Mas sudah mau diwawancara. Ya, makasih sama-sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi narasumber kita ini terkena COVID-19 itu berasal dari orang tuanya, yaitu bapaknya, yang setelah menjalankan hobinya itu yaitu badminton, kemudian bapaknya itu terpapar dan menular ke keluarganya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu
saya meminta komentar dari audiens Kopolista, dari Mas Taufik dulu coba. Mas Taufik, gimana penyampaian si narasumber ini terhadap pembaca? Kalau yang saya mau nanya deh, kalau segmen ini ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya ini tentang narasumber kita ini tertular COVID-19 itu dari orang tuanya, yaitu bapaknya, setelah bapaknya itu bermain bulu tangkis. Seperti itu. Nah, kemudian narasumber kita ini menjalankan masa inkubasi selama 2 minggu. Tadi. Oh, berarti dia yang ketularan ya, bukan dia yang kena. Iya, Berarti dia yang ketular dari bapaknya. iya benar. Cara penyampaiannya sih oke, udah benar. Sama ini sih. Saya ngomennya teknis. Teknis boleh nggak sih? Apa? Kayak tadi aja sih apa? Masa dia ngenalin dirinya sendiri gitu loh. Nggak ada nyebutin nama ya? Kalau nama Nggak ada ya, langsung kan tadi pertanyaan cuma nama di bawahnya doang kan, water. Iya. Ya harusnya dia nyebutin nama, kenapa awalnya gitu. Kemudian sama cara ini ya sama kayak konsisten gitu, harusnya kalau yang pertamanya ngambil si cuma bagian narasumber aja, harusnya semua videonya gitu narasumber doang sih. Siapa sih yang wawancara itu nggak usah masuk dalam video gitu, biar konsisten dari awal kalau emang konsepnya gitu. baik, Mas Taufik, terima kasih. Kemudian dari Mas Kais, bagaimana menurut Mas Kais sendiri? Kalau dari saya sendiri untuk penyampaian agak masih kita terbata-bata. Informasi diberikan juga lumayan sih, cuman saya masih kurang kalau kayak gimana rasa selama isolasi, ada nggak sih cibiran atau mau warga sekitar terhadap dia, apakah warga sekitar memberikan support juga ke dia atau gimana? Mungkin dari saya sih kayak kurang cuma kayak dari dia aja, cuman pengen tahu aja gitu soal isoman masih kayak support warga sekitar kayak makanan segala macam atau vitamin, bahkan ada yang kayak mungkin dari mungkin dari saya masukan gitu aja, masih kayak ada beberapa kurang, mungkin dari itu aja sih, belum begitu ternyata belum kayak wah banget sih, paling nanti lebih dikomunikasikan sama dan gitu. Baik, makasih Mas Kais. Ya, dan yang terakhir Mbak Herpiana, menurut Mbak Herpiana sendiri seperti apa komentar yang ingin disampaikan kepada kita? Ini tadi soal orang yang kena COVID kan ya? Iya, melalui COVID-nya. Kalau menurut saya sih kan dia isoman kan ya? Harusnya tuh dia lebih ini deh kayaknya. Kalau menurut saya sih kayak dia ceritain tuh selama isoman tuh dia tuh ngapain aja, terus gimana sih caranya biar dia bisa lebih cepat pulih, kayak nggak cuma minum vitamin doang, atau ada olahraga lain atau support dari siapa gitu. Terus kayaknya itu kalau misalnya wawancaranya kayak berdua gitu kurang menarik ya, kecuali kalau misalnya dia sendiri tuh tadi kayak yang Mas Topik bilang tuh, kalau misalnya dia ngomong sendiri itu lebih bagus kayaknya. Gitu sih dari saya. Jadi seperti yang konten pertama ya Mbak. Jadi dia itu sendiri. Iya, lebih menceritakan dia sendiri aja, jadi jangan ditanya-tanya gitu. Kalau menurut saya sih kayak lebih menarikkan kalau misalnya dia lagi ceritain sendiri, ngomong sendiri. Udah, itu aja deh saya. Terima kasih Mbak Herpiana. Ya. Ya, mungkin itu aja kita ingin
meminta komentar kepada para pembaca dari Kofolista. Terakhir saya ngucapin terima kasih kepada kalian semua. Kalian sudah membaca berita kita, menonton berita kita, tetap setia terus. Terus makasih juga komentar kalian. Komentar kalian akan kita masukkan ke dalam bagian dari revisi konten kita untuk kita terus maju seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua, investors juga untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatul.